Oke, halo Sobat Surveyor, kembali lagi di channel YouTube PT Quantindo. Nah, sekarang balik lagi sama saya Irma Dewantari dari Sales Engineer PT Quantindo. Nah, hari ini saya akan membuat tutorial cara pengolahan data dari foto udara hasil akuisisi data dari 3ds 90 Plus hingga proses layoutnya di ArcGIS. Oke, yang pertama, pastikan data yang sudah didapatkan dari akuisisi citranya itu sudah di-geotag dari Cubase. Nah, karena sudah di-geotag, jadi pertama kita buka software pengolahan citranya menggunakan Agisoft. Nah, oke, karena sudah dibuka, sekarang di bagian yang ini, mungkin Sobat Survey juga udah pada tahu ya kalau pengolahan menggunakan Agisoft standar, kita tambahkan fotonya. Nah, karena kali ini akuisisi datanya itu menggunakan double payload, yaitu Sony UMC dan juga Red Edge, jadinya kita menggunakan multiple ya. Ini yang pertama UMC-nya kita tambahkan. Jadi kenapa menggunakan double payload ini tergantung pada kebutuhan dari masing-masing kita. Jadi misalnya kita membutuhkan double payload juga tidak apa-apa, menggunakan single juga tidak apa-apa, tergantung dari kita butuhnya penataan seperti apa gitu. Ini karena memang datanya cukup besar, jadi membutuhkan waktu agak lama. Seperti pada umumnya kalau mengolah citra dari foto udara, memang ukurannya besar, tapi memiliki ketelitian yang cukup baik. Nah, ini kita pilih yang multi kamera sistem. Oke. Nah, kemudian karena kita akan melakukan pemrosesannya itu, kita tinggal kemana-mana ya, maksudnya nggak yang kita tungguin. Kalau misalnya teman-teman mau satu-satu juga tidak apa-apa, yang pertama itu ada align foto, kita sesuaikan juga. Nah, karena kita mau langsung ke batch, jadi kita batch prosesnya. Yang pertama kita align, kemudian akurasinya kita buat misalnya medium. Kemudian yang kedua kita optimize align-nya. Optimize align. Oke saja. Kemudian yang ketiga kita build dense cloud. Ini sama seperti pengolahan citra dengan Agisoft pada umumnya. Kemudian kita build mesh. Oke. Ini yang ketiga tekstur. Kita build tekstur. Oke. Kemudian yang keempat kita buat dem. Kita buat kualitinya medium. Dan yang terakhir ortho mosaic. Oke, nah kita kalibrasi dulu, calibrate colornya. Oke. Nah, ini kan membutuhkan waktu lama, kita oke dulu. Jadi ini kita nggak perlu satu persatu ya, prosesnya langsung sekaligus. Oke, kita akan percepat saja prosesnya. Oke, karena tadi kita sudah mengolah menggunakan Agisoft, jadi sekarang kita melakukan layout dari peta ortofotonya. Nah, jadi ini saya sudah melakukan ekspor dari beberapa data hasil olahan Agisoft.
Kemudian kita dapatkan beberapa, ada 3D, ada DEM, ada ortho juga, ada juga yang poinnya. Sekarang kita buka ArcGIS. Ini sudah terbuka ArcGIS-nya, kemudian kita tambahkan data dari ortofoto kita. Ini kita buka yang ortofotonya. Oke, ini adalah hasilnya. Sebenarnya ini bisa diolah lebih lanjut lagi sesuai kebutuhan, tapi karena tutorial kali ini adalah layouting peta, jadi kita melakukan layout saja. Ini, kemudian kita masuk ke layout view. Kita atur dulu untuk kertasnya. Misal kita buat A3, kita buat landscape. Ini biar dia ngikut. Oke. Dan kita atur. Segini. Kemudian kita buat. Untuk desainnya menggunakan ini rectangle biasa ya. Kita buat desain luarnya. Ini adalah layout standar ya, jadi sudah masuk katanya lah ya. Oke. Kemudian kita yang sebelah sini kita kasih lagi. Kita buat rectangle lagi untuk informasi dari petanya. Kira-kira segini. Nah, untuk informasi peta standar itu yang terpenting harus ada judul, titelnya. Ini karena ini di Ciberem, jadi kita bikin peta karena itu bisa kita atur. Seperti ini. Nah, kemudian yang terpenting lagi adalah ada arah utara. Ini bebas mau pakai yang mana. Karena Esri memberikan banyak sekali pilihan, jadi kita pilih salah satunya. Misalnya yang ini. Kemudian skala. Nah, untuk skala yang biasa kita pakai itu sebenarnya skill tag. Nah, ini kan. Nah, tetapi jika kita menggunakan ini mempunyai banyak kekurangan. Jadi kalau misal petanya ini kita print out jadi hard copy, kemudian kita fotokopi sesuai kebutuhan gitu ya. Skala ini berubah, tapi tulisannya tetap 1:1 juta gitu misal. Nah, jadi saya tetap memakai 2. Ini biar angkanya bagus, kita sesuaikan misal 1:3000. Misalnya 4000 deh. Ini langsung ngikut. Jadi angka 1:4000 ini akan terus 1:4000 jika kita melakukan perubahan ukuran kalau sudah di print out. Nah, jadi untuk alternatifnya kita menggunakan yang scale bar. Kita pilih yang metrik.
Ini juga bisa diatur sesuai kebutuhan. Nah, ini bisa diatur juga mau pakai meter misalkan. Oke, ini meter. Ini kita atur dulu. Kita buat garis pemisah antara judul dan skala. Oke. Oh ya, ini miniatur jadinya meter. Oke. Nah, kemudian setelah ini yang kita harus berikan pada informasi peta adalah koordinat sistem. Jadi sistem koordinatnya itu memakai apa? Nah, kalau teman-teman masih mungkin belum mengatur koordinat sistemnya, mungkin mau diubah ke UTM atau nah ini kita lihat dulu ya, kita pakai sistem koordinat apa. Source, jadi kita memakai ini WGS 1984. Nah, misal teman-teman mau menggantinya menjadi UTM, itu juga bisa diganti di ArcGIS. Nah, kita buka Data Management Tools, kemudian Projection and Transformation, kita pilih project. Jadi kita pilih project ini, kita masukkan datanya, kemudian langsung. Ini kalau misal vektor ya, kalau karena data kita adalah raster, jadi di bagian raster ini di bagian raster informasi di peta setelah skala dan juga arah mata angin, kita juga harus menambahkan sistem koordinat. Nah, karena kita lihat dulu koordinat dari peta ini apa. Nah, kita pakai WGS 984. Nah, misal teman-teman mau mengganti koordinatnya menjadi UTM, misalkan, teman-teman bisa cek di ini, Art Toolbox, kemudian teman-teman pilih Projection and Transformation. Nah, tergantung datanya apa, karena data kita ini citra ortofoto karena raster, jadi kita memakai project raster. Nah, jadi kita input saja rasternya, kemudian kita pilih koordinat apa yang mau kita pakai. Nah, karena saya mau menggunakan WGS 984 saja, jadi kita biarkan. Nah, kalau teman-teman memakai vektor, teman-teman tinggal klik yang project ini. Nah, tapi ada suatu keadaan yang mengharuskan teman-teman menambahkan koordinat baru. Jadi memang petanya itu belum mengandung sistem koordinat gitu ya. Teman-teman bisa memakai yang define projection ini. Nah, oke, kita tambahkan insert, kemudian tambahkan dynamic text-nya koordinat sistem. Kita atur dulu ukurannya ya. Misal mau 14. Ini kita copy saja. Nah, ini yang penting juga. Jadi kita tambahkan juga legenda. Ini adalah hal yang paling penting dalam layout peta. Ini karena hanya ortofoto, kita next saja. Review. Kita finish. Nah, ini kenapa kok masih orthotiff? Kita dapat ganti di properties, kita ganti namanya
Caranya orto. Oke, seperti ini. Setelah legenda, hal yang penting lagi ditambahkan adalah sumber data dari mana kita mendapatkan peta ini. Ini kita pakai teks biasa. Tambahkan sumber datanya misalnya. Kita buat ukurannya. Kemudian teks lagi tambahkan dari Citra foto udara di Unity X90 plus Sony UMC dan Nikasen cartridge. Jadi tergantung dari teman-teman mendapatkan data dari petanya itu dari mana. Plus, oke. Ini kita bikin sini. Nah, kemudian di bagian sini kita bisa menambahkan nama pembuat peta dan juga pilot dari proses akuisisi data. Kita tambahkan dibuat oleh siapa. Ini dibuat oleh, kemudian bisa menambahkan nama pembuatnya di bagian sini. Kemudian jika sudah, ini yang terakhir adalah institusi atau tempat teman-teman membuatnya. Nah, karena saya bekerja di PT Quantindo, jadi saya akan menambahkan logo PT Quantindo di sini. Caranya kita insert picture-nya, kita cari logo dari instansi. Jadi kalau teman-teman masih kuliah, juga dapat menambahkan logo dari institut teman-teman atau universitas teman-teman. Kita pakai Quantindo. Sebenarnya untuk urutan dari informasinya ini bebas. Tergantung teman-teman mau urutannya di mana. Bisa aja yang logo ini di atas juga bisa. Yang sepertinya logonya dari Quantum System. Kita pakai Trinity ya.
kita taruh di belakang. Bentar, taruh di belakang saja. Send to back. Oke. Ini juga di sebelah sini kita juga bisa buat tanggal pembuatannya ya, agar nggak kelupaan. Ini yang kita tulis PT Kuantindo. Teman-teman juga bisa menambahkan alamatnya. Ini karena hanya contoh, jadi saya buat seperti ini. Sudah cukup sebenarnya. Ini ya. Ini kita buat bold karena judul. Kita tebalkan lagi. Oke. Nah, ini sudah jadi. Satu lagi hal yang harus ditambahkan adalah grid. Di sini nanti ada gridnya. Kita masuk ke data frame properties, kemudian kita tambahkan grid. Nah, gridnya ini terserah teman-teman mau pakai yang mana. Kalau saya pakai yang measure grid, terus saya pakai yang ini, jadi nggak pakai kotak-kotak ya, langsung ada plus-plusnya di situ. Ini bebas, kita next saja. Oke. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Jadi ini adalah peta dasar ya teman-teman. Jadi kalau mau layoutnya lebih ditambahkan lagi juga tidak masalah. Misalnya ditambahkan, teman-teman mau menambahkan lagi data frame di sini untuk menunjukkan peta ini di sebelah mana juga bisa. Teman-teman mau menambahkan base map, base mapnya ini disediakan oleh Esri, atau teman-teman mau menambahkan base map sendiri juga tidak masalah. Terus saya tambahkan yang topografi. Jadi kalau menambahkan base map itu harus connect ke internet terlebih dahulu. Oke, karena load data ya. Nah, kalau ternyata berat, kita bisa matikan saja juga tidak masalah. Nah, tadi udah bisa tuh. Ternyata. Nah, jadi trek tanah Ciberemnya ada di lokasi ini. Nanti ini juga ada source-nya dari mana. Nah, kalau udah kita tinggal export saja. Setelah kita export data kerja, oke, kita pilih nama petanya peta trek tanah. Teman-teman bisa ngatur mau ke format apa. Misalnya saya inginnya JPEG. Kita save. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman hasilnya.
Nah, untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa tambahkan sendiri, misalnya mau ditambahkan catatan yang lain, atau tujuan dari peta ini dibuat untuk apa, atau mungkin ada instansi-instansi lain, bisa juga ditambahkan di sebelah sini. Jadi tergantung dari kreativitas teman-teman masing-masing. Oke, sekian tutorial dari layout peta dasar atau standar dari saya, Sales Engineer PT Quantindo. Untuk pengalaman lebih lanjutnya, stay tune di channel YouTube kita. Bye-bye.